Karya-karya yang telah dihasilkan Amung kini telah go internasional dan hingga menembus negara-negara di Asia, Eropa, Afrika hingga Amerika Latin. Bahkan hingga saat ini, ia rutin mengirimkan karyanya ke negara Turki. Berbagai kompetisi internasional yang diikuti Amung biasanya mengangkat isu-isu global. Namun pihak penyelenggara mencari para pekerja kartun yang memiliki cara pandang yang berbeda. Selain itu, karya-karya Amung juga berupaya mengangkat potensi lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Nekat juga sih sebenarnya, kayak saya kalau untuk penggambaran kartun kan kebetulan di negara kita juga itu event-event khusus untuk kartun itu agak jarang. Walaupun ada sih asosiasi kartun yang di Indonesia itu Pak Karti, Persatuan Kartun Indonesia, dan kita juga ada pengda-pengda di setiap provinsi. Kebetulan di Makassar itu saya buat Karai, kartunis Kota Daeng. Pada awal, kalau khusus untuk go internasional kemarin itu awalnya pada awal-awal COVID. Awal-awal COVID itu ada, saya searching di Google, ada eksibisi di Portugal. Eksibisi di Portugal. Dan saya berpikir bahwa kalau untuk memvisualkan sebuah tema, kalau kita untuk bersaing secara teknis, kita tidak punya apa-apa. Tapi di dunia kesenian, di dunia kreativitas, ide itu yang paling penting. Jadi saya nekat saja kirim, saya dapat linknya, dan semuanya itu harus melalui link pada pendataan itu. Saya kirim sebuah kartun di awal-awal itu, dan alhamdulillah tembus di Museum Kartun Portugal. Itu ada salah satu museum kartun di Portugal. Awalnya dari situ. Sehingga ada beberapa event lagi yang jadi di situ mulai rajin mencari event-event internasional khusus untuk kartun. Dan hasil kenekatan itu ada beberapa. Dulunya sih awal-awalnya saya mencari event-event di mana, dan alhamdulillah ini 2 tahun terakhir setiap ada event di asosiasi kartun dunia, mulai dari Syria, ada Iran, ada Palestina, ada Serbia, ada Inggris Raya, ada Italia. Itu semuanya langsung ngirim email ke saya kalau untuk ada event eksibisi, langsung di email temanya ini, komposisi karyanya seperti ini, teknisnya seperti ini, pengirim karyanya lewat ini. Berbagai penghargaan yang diperoleh Amung pada tahun 2020 lalu antara lain dari Festival Internasional Kolimoc di Kolombia, Cebu Lampung Festival di Filipina, dan penghargaan dari Rumah Kartun dan Komik Malaysia dalam pameran kartun versus COVID-19. Dan pada tahun 2021 lalu, Amung juga pernah memperoleh penghargaan dari majalah kartun Iran, penghargaan dalam International Izmir Khatib Celebi University IKCU Art Festival, Festival Kartun Maroko, The Yuri Kartunale Chris Summit di Belgia, penghargaan dari kontes kartun di Inggris, serta beberapa negara lainnya. Sementara secara nasional, Amung juga pernah mendapat penghargaan dari Ketua Asosiasi Kartun Indonesia di tahun 2020 lalu. Dalam membuat satu karya, Amung terlebih dahulu menggambarnya secara manual dalam sebuah kertas, setelah itu gambarnya di-scan. Adapun untuk memberi warna, Amung menggunakan aplikasi Photoshop yang ada di komputer. Dalam membuat suatu karya kartun bukanlah yang sulit bagi Amung, lantaran ia tidak membutuhkan waktu lama dari segi teknis dan prosesnya. Menurutnya, hal yang tersulit adalah cara berpikir dengan menentukan satu sudut pandang karya apa yang hendak ia buat. Sebuah karya itu nggak membutuhkan waktu lama dari segi teknis dan prosesnya. Yang lama itu cara berpikirnya. Temanya apa, bagaimana sudut pandangnya, kita melihat dari segi apanya. Mencari idenya sih yang lebih lama. Nah, kalau untuk prosesnya, karena saya masih proses sederhana manual, jadi saya sketch dulu, terus saya gambar di sebuah kertas karton. Setelah itu saya gambar outline-nya, konturnya, baru saya scan. Nanti untuk coloringnya saya lebih pakai digital dengan memakai software Photoshop. Jadi rata-rata juga di samping langsung untuk membuat database karya kartun, itu juga berkarya digitalnya ada, jadi di hybrid antara manual sama digital. Jadi proses pewarnanya itu di Photoshop.
Hal yang menarik menurut Amung saat mengolah sebuah wacana yang sedang menjadi trending topik di media massa maupun di media sosial menjadi kartun atau karikatur, hal itu Amung jadikan sebagai sebuah tantangan bagaimana cara menarik empati dan sindiran secara lugas dan disertai dengan rasa humor. Sementara itu, salah satu motivasi Amung dalam berkarya antara ia ingin menunjukkan cara pandang yang berbeda dengan menggunakan satir atau menggelitik dengan visualisasi yang mengandung humor. Dalam setiap karya yang ia buat, Amung berupaya mengangkat tema yang hangat untuk mempermudah penikmat kartun agar mudah memahaminya dengan penggambaran sudut pandang yang lucu. Saat ini, bisa dibilang Amung telah menjadi seorang kontributor dengan rutin mengirimkan karyanya ke negara Turki. Lagi-lagi kendala bagi Amung, yakni menentukan sudut pandang dari tema yang telah diberikan kepadanya. Untuk mengatasi hal tersebut, Amung lebih banyak membaca situasi terkini agar karya yang ia buat sesuai dengan konteks yang terjadi saat itu. Rata-rata sih kalau proses pengerjaannya itu semuanya sama sih sebenarnya, cuman biasa untuk mencari idenya itu yang susah biasanya. Jadi biasa kita diberi brief sebuah bagaimana caranya memvisualkan sebuah teks atau tema, itu mungkin ya agak susah, apalagi kita harus butuh apresiasi juga, kita juga dituntut untuk membaca situasi kekinian sehingga kita menggambar itu tidak serta-merta bahwa tidak sesuai dengan konteks yang ada, kan itu ibaratnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah penggambaran padahal tidak sesuai dengan realita. Sama dengan wartawan sih sebenarnya, kalau membuat sebuah wacana berita kalau tidak sesuai dengan konteks kekiniannya itu kan bisa-bisa dianggap hoax ceritanya, seperti itu. Jadi dari segi temanya sih yang agak susah. Biasa lama dipikir temanya, cara pandang seperti apa konteksnya, apakah tema atau ide saya yang paparkan ini sesuai dengan tema apa yang mau apa yang mau diberitakan, apa yang mau dibahasakan, seperti itu.